Di malam yang gelap gulita, sunyi dan hanya terdengar suara kumbang menghiasi dunia malam. Sebuah desa kecil yang diselimuti pegunungan dan bukit-bukit yang menjulang tinggi. Hiduplah seorang gadis yang amat sangat cerdas yang dijuluki si buruk rupa. Ia mengarungi kehidupannya dengan penuh tantangan dan cobaan. Tetapi, ia tak gentar untuk terus mencoba dan menyelesaikan tantangan dan cobaan itu. Tekadnya sangat besar, melebihi besarnya gedung pencakar langit. Setiap jam 5 pagi, di saat dunia masih gelap sebelum menunjukkan mentarinya, ia harus turun ke bawah dengan melewati jalan berliku dan terjal untuk sampai ke sekolah. Bagaimana tidak? Rumah-rumah bahkan sekolah-sekolah di sana sangat jauh dan harus menempuh waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Karena letak antara satu bangunan dengan bangunan lain dipisahkan dengan hutan, ia harus melewati hutan setiap hari dan tak lupa ia harus membawa senter dan perlengkapan diri untuk kemana-mana. Sejak ia kecil, ia memiliki impian yang amat sangat besar. Ia ingin mewujudkan impiannya menjadi pengusaha sukses untuk membahagiakan orang tuanya serta bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Setiap pulang sekolah, ia harus melewati hutan dan perkebunan dengan jalan yang begitu terjal. Ia selalu ditertawakan oleh orang-orang yang lewat atau ketika berpapasan dengannya. Aku harus pulang cepat. Nanti aku mau belajar dulu, baru aku membantu ibu bapakku menggarap ladang di perkebunan. Dalam hatinya, nak, kenapa kamu tergesa-gesa? Sini-sini, makan bersama anak-anak saya. Dijamin deh, enggak seperti apa yang kamu makan di rumah biasanya. Kata Bapak Tani. Terima kasih Bapak. Maaf, saya harus membantu orang tua saya. Kapan-kapan saya pasti mau kok Pak, katanya. Gak usah. Jangan bergaul dengan anak saya ya. Nanti saya takut anak-anak saya tertular hitam seperti kamu, ejeknya. Ia tak menggubris perkataan Bapak Tani tadi dan langsung pulang untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Ketika ia belajar, semangatnya membara bagai api yang menyala-nyala di tengah malam yang gelap gulita. Ketika ia sudah selesai mengerjakan, suara rintik halus jatuh mengetuk atap dan daun-daun di sekitar rumah, menciptakan irama lembut yang menenangkan, seakan alam tengah berbisik dengan lembut di telinganya. Tetapi, betapa terkejutnya ia ketika hujan telah tiba. Ia sangat khawatir memikirkan kedua orang tuanya. Ia langsung bergegas membawa payung dan membawa bekal dari masakan ibunya tadi pagi untuk dibawa ke ladang perkebunan. Hujan turun dengan deras, seakan menangis dengan keras membasahi tanah yang landas. Ia berjuang melewati kabut putih yang menutupi setiap sudut dalam keramaian. Ia berjalan pelan, amat sangat pelan. Akhirnya ia sampai ke keluarganya. Ketika berkumpul bersama keluarganya, ia sangat senang dan bersyukur karena selalu merasakan kasih sayang dari ayah ibunya. Mereka bercanda tawa di tengah hujan yang mengguyur gubuk itu. Alangkah kagetnya mereka. Dor. Suara dari arah pintu. Ada apa, Pak? Kenapa Bapak kelihatannya risau? Tanya gadis itu. Itu, Neng, itu. Suara bapaknya yang tertatih-tatih. Ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Mari Bapak masuk dulu. Ladang yang kita garap barusan bersama bapakmu rusak, Neng. Hujan begitu deras, sehingga merusak tanaman perkebunan semuanya. Apa? Ya Tuhan. Setelah kembalinya ke rumah, ia tidak tega melihat ayah ibunya menangis, karena harapan kehidupan keluarganya satu-satunya berasal dari perkebunan. Di kamar, isi pikirannya dipenuhi keramaian yang riuh membingungkan arah dan tujuan. Ia tak gentar. Akhirnya, ia menemukan ide dan bergegas menemui bapaknya. Pak, apakah ada salah satu atau beberapa tanaman perkebunan Bapak yang masih tumbuh subur? Tadi Bapak cek ada, Nak.
Tinggal pohon pisang saja di sana yang tumbuh subur. Selain itu, tak ada lagi. Ada apa nak menanyakan hal itu? Bapak, kalau seandainya saya membantu Bapak untuk menjual makanan olahan dari pisang yang Bapak tanam, apakah boleh, Pak? Tidak usah, kamu fokus sekolah saja. Biar Bapak dan Ibu saja yang mencari solusinya. Anak tidak boleh dilibatkan dalam urusan ini. Iya, Pak. Pak, apa boleh saya besok mampir ke perkebunan Bapak untuk mengambil pisang untuk saya makan? Boleh nak, ambil saja. Sebenarnya, ia mengambil pisang bukan untuk ia makan, tetapi untuk ia masak menjadi nugget pisang. Kedengarannya mustahil, karena ia tidak berpengalaman sebelumnya. Setiap ia pulang sekolah, ketika ayah ibunya bekerja di ladang, ia mencoba untuk membuat nugget pisang. Bahan-bahan yang diperolehnya berasal dari uang yang ia tabung selama ini. Dia bekerja keras mengimbangi antara belajar dengan membuat nugget pisang. Beberapa hari kemudian, ia mencoba untuk menjual nugget pisangnya ke rumah-rumah warga. Permisi Bu, ini saya menjual nugget pisang dan masih panas. Baru saya angkat dari wajan penggorengan. Boleh dicoba dulu Bu? Katanya ke ibu-ibu. Kemana ayah ibumu? Oh iya sih, dengar-dengar kemarin perkebunannya rusak ya. Oh iya, apa? Nugget pisang? Emang enak? Sok-sokan jual nugget pisang. Perbaikin diri dulu di sana. Ia tak gentar mendengar omongan orang-orang seperti itu. Mungkin itu menurutnya hal biasa yang selalu ia dapat dari perkataan orang-orang yang menemuinya sebelumnya. Hingga akhirnya, sebelum ia pulang dengan wajah sedihnya, ia bertemu dengan salah satu warga dan menyapanya. Nak, kamu baik-baik saja kan? Kamu sedang berjualan apa? Boleh ibu mencobanya? Boleh Bu, silakan. Loh, masih banyak ya jualannya? Enak banget. Kamu buat sendiri? Sebentar, ibu panggil yang ibu-ibu di sana. Bu ibu, ini loh enak banget nugget buatan gadis itu. Coba dia, enak banget. Enak banget ya ternyata. Iya ya, wah pinter deh kamu. Kecil-kecil sudah bisa masak dan cari uang sendiri. Pasti bapak ibumu bangga. Terima kasih banyak ibu-ibu. Akhirnya, dengan wajah yang sumringah, ia pulang dengan membawa uang hasil kerja kerasnya hari ini. Ia sekarang lebih bersemangat lagi dalam belajar dan berjualan, sehingga ia bisa menjadi pengusaha sukses. Ilmu yang selama ini ia dapatkan menjadi sebuah berkah untuk dilanjutkan ke generasi berikutnya. Semua pekerjaannya ia tekuni dengan penuh semangat dan kesabaran, sehingga ia bisa membantu perekonomian keluarga dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dengan hasil keringatnya selama ini, ia juga bisa memperbaiki dirinya, sehingga orang-orang ketika melihat tidak ada satupun yang menertawakan dan meremehkan tadi. Satu persatu impiannya mulai terwujud, dan ia bisa membantu orang-orang di sekitarnya dalam mencari nafkah. Di balik gunung yang tinggi dan badai kehidupan yang mengguncang, terdapat harapan yang menunggu untuk ditemukan. Gadis itu telah membuktikan bahwa meskipun hidup di daerah pegunungan yang terpencil, dengan tekad kerja keras dan ilmu pengetahuan semua bisa meraih apapun yang diimpikan.